Niat dan tata cara sholat 5 waktu. Jadi sebelum memulai untuk melaksanakan sholat, terlebih dahulu kita harus memenuhi syarat-syarat secara utuh, yaitu baik secara syarat wajib maupun syarat sahnya. Secara umum, sholat fardu 5 waktu ini memiliki cara pelaksanaan yang satu sama dengan lainnya, hanya saja perbedaannya terletak pada niat, jumlah rakaat, dan waktunya. Yang pertama yaitu sholat zuhur. Kenapa disebut sholat zuhur? Itu karena dikerjakan di tengah siang atau di waktu terang. Sebab zuhur ini bermakna terang atau jelas. Adapun waktunya sejak tergelincir matahari sampai dengan bayangan setiap benda menyamai panjang bendanya. Sedangkan lafal niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati ada'a lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu sholat asar. Adapun waktu sholat asar ini sejak bayangan benda sedikit melebihi bendanya sampai matahari terbenam. Dan jumlah rakaatnya juga sama dengan sholat zuhur yaitu 4 rakaat. Untuk niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu asri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati ada'a lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu sholat maghrib. Sholat maghrib ini dilakukan sejak matahari terbenam hingga mega merah di langit sudah tidak nampak lagi. Dan jumlah rakaatnya itu tidak sama dengan lainnya, yaitu 3 rakaat. Adapun niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati ada'a lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu sholat isya. Waktu pelaksanaan sholat isya yaitu sejak hilangnya mega merah sampai terbit fajar yang cahayanya itu membentang atau secara horizontal. Dan jumlah rakaatnya sama seperti sholat zuhur dan asar yaitu 4 rakaat. Dan untuk niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati ada'a lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu sholat subuh. Nah, subuh secara bahasa adalah awal siang dan disebut subuh karena dilakukan di awal siang dan waktunya sejak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Nah, sholat subuh ini termasuk sholat dengan jumlah rakaat yang paling sedikit, yaitu hanya 2 rakaat. Untuk niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ada'a lillahi ta'ala. Perbedaan yang paling mencolok dari sholat subuh yaitu adanya kesunahan membaca kunut, dan bahkan ulama Syafi'i menggolongkannya sebagai sunnah abad. Nah, sehingga bila lupa dan tidak membaca kunut, maka sunnah hukumnya menggantikan dengan sujud sahwi. Untuk tata cara sholat waktu ini sama semua, yang membedakan hanyalah di sholat subuh yaitu memakai kunut. Tata caranya yang pertama yaitu takbiratul ihram, yang kedua niat sholatnya, yang ketiga membaca surat Al-Fatihah, yang keempat membaca surat pendek, yang kelima ruku, yang keenam i'tidal, 7 sujud, 8 itu duduk di antara 2 sujud, yang ke-9 yaitu membaca tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam.